ada seorang sahabat yang cerdas banget dan ngebantuin saya beberapa waktu yang lalu. Dan dari pikiran saya, kayaknya asik banget ya orang ini sangat baik sekali, udah banyak bantuin saya. Saya pengen banget deh kasih sedikit bantuan buat dia gitu, karena saya tahu dia sempat cerita memang lagi kesulitan keuangan gitu ya katanya semenjak kena COVID-19 ini gitu ya. Saya jadi kepikiran saya pengen ngasih gitu ya. Terus saya ngeliat juga memang dia orangnya kerjanya bagus gitu ya, terus dari cara dia sharing segala macam saya ngerasa kayak wah, ada banyak hal yang dia kontribusikan kepada saya gitu, saya happy banget. Jadi saya putuskan saya mau mau kasih ke dia sedikit tanda kutip titipan Tuhan lah ya buat dia gitu. Jadi saya bilang, bro boleh aku minta nomor rekeningnya karena aku pengen kasih support contribute untuk apa yang kamu kerjakan. Terus saya pikir, wah dia lagi kesulitan, pasti dia akan senang gitu dengan bantuan Tuhan istilahnya yang dititipkan lewat saya. Kalau buat saya setiap titipan itu adalah seperti bantuan Tuhan yang dititipkan melalui orang lain, karena Tuhan menolong orang melalui umatnya. Ya jadi selalu kita kalau dapat bantuan itu, ya kalau memang orangnya, kita perlu lihat ya tulus gak buat ngebantuin kita gitu. Nah terus habis itu, begitu saya bilang, boleh aku minta rekeningnya. Eh, Terus dia jawab, ya surprise, sorry bro, gua nggak biasa yang begini-begini kata dia. Gua nggak mau ada hutang-hutang, gua nggak mau ada nggak mau ada orang yang bantuin gua kayak begini-begini, karena kalau ngebantuin tuh kesannya gua kayak orang dan tanda kutip orang susah, kayak gua orang nggak mampu dan nggak bisa gitu. Jadi gua nggak enak buat terima bantuan lo. Terus aku bilang, memang aku serius buat bantuin. Ini kan titipan Tuhan bro. Ya aku cuma mau kasih kamu aja gitu kan. Nggak apa-apa bro, nggak usah. It's okay, it's okay. Gue juga bantuin lu bukan buat gue minta apa-apa dari lu sih, yo. Dia bilang begitu. Oh iya nggak apa-apa, tapi emang gue ngerasa kayak it's my calling aja, Tuhan kasih aku pengen untuk ngasih gitu. Ibaratnya seperti itu yang dari ya aku sampaikan ke dia, tapi ya tetap dia nolak gitu. Nah, inilah mentalitas di mana kita sering banget kayak dibiasakan semenjak kita kecil untuk menolak rejeki. Ya contoh bentuk menolak menolak pertolongan Tuhan. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dengan cara-cara yang tidak kita duga. Ya tapi terkadang kesombongan atau ego kita sendiri yang menahan untuk rejeki itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Ya, jadi bentuknya sih memang kayak ajaran orang tua lah atau apa semacamnya. Saya nggak mau terima bantuan orang lain gitu, merasa diri kayak nggak mampu atau apa segala macam. Padahal orang banyak yang memang dengan tulus mau ngebantu, mau menolong gitu. Dan it's okay, it's fine, dan itu sah-sah dan legal-legal saja kalau misalkan memang orang lain membantu dan kita menerima bantuannya gitu. Kalau ya gimana ya, paling unik adalah memang lagi dalam keadaan susah, terus kita masih kayak ini gua gitu ya, ya gua nggak biasa digituin, gua nggak biasa dibantuin orang, ya itu pilihanmu. Ya kan, kalau aku sih, kalau saya bahkan di masa sekarang ya, ada orang yang mau kasih saya makanan saya terima, ada orang yang mau kasih saya blessing saya terima, ada orang yang mau bantuin saya terima. Karena apa? Saya berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong saya melalui banyak orang di sekeliling saya yang selalu membantu saya. Itulah kenapa hidup saya penuh dengan kemudahan, 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 dan kemudahan. Karena saya membuka akses saya terhadap semua kemudahan yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekeliling saya. Dan saya tidak pernah ada lagi pemikiran nggak enakan atau apa segala macam. Kalau ada yang mau nolong, ya udah terima kasih gitu. Yang penting ketulusan dia untuk menolong. Ya, dan kepekaan kita untuk melihat apakah dia memang mau menolong atau ada keuntungan di belakang yang dia inginkan, atau juga bisa jadi kadang-kadang karena dia nggak enak sama kita jadi dia kayak mau nolong. Misalkan contoh, saya pernah ada yang orang mau bayarin, Pak Rio saya bayarin ya, saya bayarin. Kalau saya, jangan pernah Anda ngomong mau bayarin ke saya kalau Anda memang nggak niat mau bayarin. Karena apa? Saya akan pasti bilang, wah makasih ya, saya doakan semakin kaya raya, semakin sehat, semakin bahagia, terima kasih ya. Nah, jadi waktu itu dia bilang, udah tenang Pak Rio nggak usah bayarin, Pak Rio nggak usah bayarin. Ya, akhirnya saya nggak, ya memang saya jadi nggak bayarin karena dia bilang nggak usah gitu kan. Ya saya berterima kasih atas bantuannya dia, dan saya very receptive dengan semua hal yang diberikan. Ya, abis itu dari di belakang tuh saya dapat dapat obrolan gitu katanya. Wah, kalau kalau masih Pak Rio tuh jangan diajakin deh. Apa-apa nggak pernah mau bayarin kata dia.
semuanya dia yang bayarin. Lah ya dia yang minta gitu kan, Vario saya bayarin. Ya, jadi di situ juga kekurang pekaan saya. Ya maksudnya adalah dia mungkin beramah-tamah bilangnya mau bayarin, tapi maksud sesungguhnya biar tetap saya yang bayarin gitu ya. Nah jadi kita perlu peka juga main kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang memang berharapnya tetap dibayarin, tapi dia pengen istilahnya ya biar biar inilah ada kayak gengsinya dikit gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah kalau saya sih benar-benar kalau ada yang mau bayarin, saya akan berterima kasih dan bersyukur atas dia gitu. Nah, saya berharap, wah ini bantuan Tuhan gitu dikasih. Ibaratnya gini, saya walaupun ibaratnya banyak orang bilang saya banyak membantu orang lain dalam posisi yang juga saya cukup oke gitu untuk membantu orang lain, tapi saya juga seneng banget kalau dibantuin sama orang lain gitu, karena ya saya selalu berdoa ya Tuhan kasih aku berkat dan rezeki gitu ya, berkelimpahan ya. Jadi kelimpahan itu bentuknya ya bisa juga diberikan dari orang lain itu. Jadi saya nggak pernah saya menutup diri untuk dikasih sama orang lain. Ya saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua yang diberikan kepada saya, dan saya selalu apa ya, kalaupun misalkan saya dikasih terus saya juga nggak perlu, biasanya saya akan kasih lagi kepada orang lain yang memang membutuhkan. Jadi kayak bikin rodanya berputar gitu, pay it forward. Jadi misalkan dikasih banyak banget snack, saya sering banget dikasih snack sampai bertumpuk-tumpuk gitu ya. Saya biasa calling ke orangnya, saya bilang boleh gak kalau saya izinkan saya kasih ke orang lain dulu gitu. Ya jadi akhirnya ya udah boleh kayak gitu ya, saya kasih ke orang lain dulu kayak gitu. Jadi seringkali seperti itu terjadi, dan itu yang berlaku dalam hidup saya. Makanya hidup saya selalu banyak rezeki, selalu banyak keberlimpahan, selalu banyak, karena saya nggak pernah menolak ya. Jadi pastikan untuk Anda punya mentalitas untuk menerima rezeki berkat, tapi bukan meminta-minta ya. Jadi hati-hati, karena ada juga yang konsepnya meminta kayak gitu. Nah, jadi kita bukannya jadi tukang minta-minta, tapi kalau misalkan Tuhan mau kasih berkat kelimpahan rezeki, ya diterima saja. Oke, see you again di videonya yang lainnya. Terima kasih atas semua supportnya buat nonton video ini, dan semua love, like, dan juga semua komennya. Karena memang video saya panjang gitu ya, bukan sesuatu yang mungkin buat orang umumnya nonton di Instagram 7 menit durasi, tapi Anda pengen belajar dan nonton sampai di akhir. Itu sesuatu yang sangat baik, dan doa saya bisa bikin Anda mendapatkan sebuah pencerahan yang membantu hidup Anda menjadi lebih menyenangkan, rezeki lebih banyak, keberlimpahan lebih banyak. Nanti kita bahas lagi ya, banyak-banyak topik yang lucu-lucu, seru-seru lagi ya. Thank you, be happy always ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you again, bye-bye.